Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Najibah Nugroho Putri. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang analisis dan interpretasi data, reliabilitas, validitas, dan generabilitas pada metode kualitatif. Nah, di sini ada 4 pembahasan, yaitu ada analisis dan interpretasi data, reliabilitas, validitas, dan generabilitas. Untuk analisis dan interpretasi data itu dibagi menjadi pengertian dan proses analisis. Nah, proses analisis itu ada yang sebelum di lapangan dan selama di lapangan. Di sini selama di lapangan kita akan membahas 3 model analisis, yaitu berdasarkan Mill and Haberman, Spradley, dan Kurzweil. Nah, definisi analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif itu bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak berdasarkan data yang terkumpul. Kemudian di sini akan dibahas tentang proses analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Yang pertama adalah analisis sebelum di lapangan. Maksudnya peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Kemudian yang pertama kita akan membahas analisis selama di lapangan menurut Mill and Haberman. Nah, Mill and Haberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Di sini Mill and Haberman membagi analisis data menjadi 3 tahapan, yaitu ada data reduction atau reduksi data, data display, dan conclusion drawing atau verification. Nah, maksudnya di sini data reduction adalah mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga setelah data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Yang kedua itu ada data display. Nah, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah conclusion drawing atau verification. Langkah terakhir dalam analisis data menurut Mill and Haberman itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan itu masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Yang kedua, kita akan membahas analisis selama di lapangan menurut Spradley.
Yang pertama itu adalah menentukan seorang informan kunci atau key informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membuka pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Tahap selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, fokus penelitian pada objek penelitian dan mengajukan pertanyaan deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan analisis domain. Kemudian setelah melakukan analisis domain, peneliti menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi. Peneliti mengajukan pertanyaan kontras, dilanjutkan analisis komponensial. Kemudian dari analisis komponensial tersebut, peneliti bisa menemukan tema-tema budaya. Nah, yang terakhir, setelah semua tahapan itu dipenuhi, peneliti bisa menuliskan laporan penelitian etnografi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam analisis data menurut Spratly itu ada beberapa tahapan analisis data, yaitu ada analisis domain, ada analisis taksonomi, analisis komponensial, dan yang terakhir ada analisis tema budaya. Nah, kita masuk ke pembahasan tahapan analisis data ya. Yang pertama itu ada analisis domain. Nah, analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Kemudian yang kedua ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Dan yang ketiga ada analisis komponensial. Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi malah justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Yang terakhir adalah analisis tema budaya. Nah, di sini upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan konvensional tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan atau situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang dan setelah dilakukan penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas. Selanjutnya kita akan membahas analisis di lapangan menurut Crosswell. Nah, menurut Crosswell itu ada 6 tahapan dalam analisis data. Yang pertama ada mengolah dan mempersiapkan data. Yang kedua membaca keseluruhan data. Yang ketiga menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Yang keempat menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan. Yang kelima menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif. Dan yang keenam ada menginterpretasi atau memaknai data. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mengolah dan mempersiapkan data. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengeruk data lapangan atau memilah-milah, dan menyusun data tersebut ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kedua ada membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
Nah, yang ketiga itu ada menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Di sini saya sudah mencantumkan tentang pengertian coding. Nah, coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap, yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah coding. Yang pertama, berusahalah untuk memperoleh pemahaman umum. Bacalah semua transkripsi dengan hati-hati. Berusahalah untuk menangkap gagasan-gagasan inti dari transkripsi tersebut. Pilihlah satu dokumen seperti wawancara yang paling menarik, paling singkat, dan paling penting. Tulislah gagasan tersebut dalam bentuk catatan-catatan kecil. Yang ketiga, buatlah daftar mengenai semua topik yang diperoleh dari perenungan sebelumnya. Gabungkan topik-topik yang sama, masukkan topik-topik ini dalam kolom-kolom khusus, bisa sebagai topik utama, topik unik, atau topik yang lain. Yang keempat, ringkaslah topik-topik ini menjadi kode-kode, lalu tulislah kode-kode tersebut dalam segmen-segmen atau kategori-kategori. Amati kembali kategori-kategori yang sudah dibuat, lalu lihatlah apakah ada kategori-kategori dan kode-kode lain yang luput dari pengamatan Anda. Yang kelima, buatlah satu kalimat atau frasa atau kata yang paling cocok untuk menggambarkan topik-topik yang sudah diperoleh sebelumnya. Lalu masukkanlah topik-topik ini dalam kategori-kategori khusus. Cobalah meringkas kategori-kategori yang ada dengan mengelompokkan topik-topik yang saling berhubungan satu sama lain. Langkah selanjutnya, jika masih dimungkinkan, ringkas kembali kategori-kategori ini, lalu susunlah kode-kode untuknya. Masukkan materi-materi data ke dalam setiap kategori tersebut dan bersiaplah untuk melakukan analisis awal. Yang langkah terakhir, jika perlu, codinglah kembali data-data yang sudah ada. Di sini Crusoe juga membagikan tips penelitian. Sebagai tips penelitian, Crusoe mendorong para peneliti kualitatif untuk menganalisis materi data mereka dengan menjelaskan. Yang pertama itu ada kode-kode yang berkaitan dengan topik-topik utama yang sudah banyak diketahui oleh pembaca secara umum dengan berpijak pada literatur sebelumnya dan common sense. Yang kedua, kode-kode yang mengejutkan dan tidak disangka-sangka di awal penelitian. Yang ketiga, kode-kode yang ganjil dan memiliki ketertarikan konseptual bagi pembaca. Yang keempat, kode-kode yang mencerminkan perspektif teoritis yang luas dalam penelitian. Di sini ada beberapa macam jenis kode. Yang pertama ada kode setting dan konteks. Yang kedua ada perspektif subjek. Yang ketiga ada kecenderungan berpikir subjek tentang orang lain dan objek-objek. Yang keempat ada kode-kode proses. Yang kelima kode-kode aktivitas. Yang keenam kode-kode strategi. Yang ketujuh kode-kode relasi dan struktur sosial. Dan yang terakhir skema-skema coding yang sudah direncanakan sejak awal. Nah, selain menggunakan kode-kode, di dalam buku Crusoe juga dijelaskan alternatif lain, yaitu kode book kualitatif. Peneliti juga bisa menerapkan pendekatan lain yang lebih bervariatif, yaitu dengan membuat kode book kualitatif, sebuah tabel atau catatan yang berisi kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined kode untuk digunakan dalam coding data. Kode book ini bisa tersusun dari nama kode di satu kolom, definisi kode di kolom lain, dan keterangan-keterangan lain seperti nomor garis yang menunjukkan adanya kode dalam transkrip tertentu. Nah, proses software coding ini akan menjadi lebih cepat dan efisien ketimbang mengcoding menggunakan tangan. Berikut beberapa software coding, itu ada 4, yaitu ada Max
IDA, Atlasti, GSR, Envivo, dan yang terakhir Hyper Research. Untuk tahapan analisis data Kurzweil yang selanjutnya atau yang keempat itu ada menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkan proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa 5 hingga 7 kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan seringkali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Langkah yang kelima itu ada menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif. Nah, pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu, lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan-kutipan, atau tentang keterhubungan antar tema. Para peneliti kualitatif juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan ini. Nah, langkah yang terakhir itu ada menginterpretasi atau memaknai data dengan mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan. Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi si peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Nah, interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi atau pemaknaan ini juga berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis dan bukan dari hasil ramalan peneliti. Berikut adalah contoh dari penelitian kualitatif. Nah, di sini yang pertama adalah contoh analisis data model Spritly. Analisis data Spritly digunakan dalam penelitian kualitatif etnografi. Model etnografi adalah studi kualitatif terhadap diri individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Etnografi digunakan untuk penelitian di banyak bidang, seperti ada kedokteran, psikologi, sosiologi, sistem informasi, pendidikan, dan lainnya. Dan hal ini berfokus pada lingkungan sekitar sistem budaya, seperti masyarakat, kelompok, sistem, organisasi, dan semacamnya. Berikut beberapa contoh penelitian etnografi pada bidang psikologi, yaitu ada penelitian etnografi tentang perilaku prososial dalam kelompok etnik Jawa di kota Yogyakarta. Yang kedua ada penelitian etnografi sikap petani Jawa di daerah pedesaan dengan globalisasi. Contoh analisis data yang kedua yaitu model Milne and Habermas. Di sini penjelasannya, analisis data model Milne and Habermas adalah analisis data yang tahapannya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Contoh penelitian kualitatif yang sudah dilakukan menggunakan analisis ini adalah di dalam Journal of Physical Education, Sport, Health, and Recreation tahun 2013 oleh Sustiyowandi dengan judul Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA
Karangturi, Kota Semarang. Nah, yang ketiga itu ada contoh analisis data model Crosswell. Analisis data model Crosswell adalah analisis data yang tahapannya yaitu mengolah dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan mengcoding data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan, menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif, dan yang terakhir menginterpretasi atau memaknai data. Nah, contoh judul penelitian yang menggunakan model Crosswell itu adalah contoh penelitian kualitatif yang sudah dilakukan menggunakan analisis ini adalah tesis dari Moh Saifullah tahun 2011 yang berjudul Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuban 2016 melalui kerangka konseptual pendidikan IPS. Nah, kita masuk ke reliabilitas. Di sini ada pengertian reliabilitas, yaitu upaya mengidentifikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda. Cara uji reliabilitas dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji reliabilitas dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti, mulai dari bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Di sini juga ada prosedur uji reliabilitas, yaitu yang pertama dengan cek hasil transkripsi untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi. Pastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses coding. Hal ini dapat dilakukan dengan terus membandingkan data dengan kode-kode atau dengan menuliskan catatan tentang kode-kode dan definisi-definisinya. Lihat pembahasan mengenai kodebook kualitatif. Nah, untuk penelitian yang berbentuk tim, diskusikanlah kode-kode bersama partner satu tim dalam pertemuan-pertemuan rutin atau sharing analisis. Dan yang terakhir, lakukan cross-check dan bandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode-kode yang telah dibuat sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu validitas. Nah, pengertian dari validitas sendiri adalah validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas juga diartikan sebagai derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Di sini validitas itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada validitas internal atau credibility dan validitas eksternal atau dependability. Nah, validitas internal itu bisa dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama ada perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, teringaluasi, tanya jawab dengan teman sejawat atau review auditor, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan yang terakhir bisa menggunakan member check. Teringaluasi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber, teknik, dan waktu. Di sini ada beberapa cara untuk mendapatkan validitas internal atau credibility. Yang pertama dengan perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab atau tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Yang kedua, peningkatan ketekunan. Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Yang ketiga ada tringaluasi. Tringaluasi dalam validitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Tringaluasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tringaluasi sumber, ada tringaluasi teknik, dan tringaluasi waktu. Tringaluasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Yang tringaluasi teknik itu tringaluasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang selanjutnya ada tringaluasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Yang keempat, ada tanya jawab dengan teman sejawat. Untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian, proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan yang dapat mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain selain oleh peneliti itu sendiri. Yang kelima ada review auditor. Auditor ini tidak akrab dengan peneliti atau objek yang diajukan. Akan tetapi, kehadiran auditor tersebut dapat memberikan penilaian secara objektif, mulai dari proses hingga kesimpulan penelitian. Hal-hal yang akan diperiksa oleh investigator independen seperti ini biasanya menyangkut banyak aspek dalam penelitian, seperti keakuratan transkrip, hubungan antar rumusan masalah dan data, dan tingkat analisis data mulai dari data mentah hingga interpretasi. Kemudian yang selanjutnya ada analisis kasus negatif. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Yang ketujuh, menggunakan bahan referensi. Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Yang terakhir ada member check. Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Member checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan atau deskripsi atau tema tersebut sudah akurat. Tujuan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan validasi itu ada yang internal, ada yang eksternal. Kita bahas yang validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Yang terakhir ada generabilitas. Nah, tujuan dari generabilitas dalam penelitian kualitatif ini sendiri bukan untuk mengeneralisasi hasil penemuan pada individu-individu, lokasi-lokasi, atau tempat-tempat di luar objek penelitian, sebagaimana yang dijumpai dalam penelitian kualitatif. Nah, generabilitas ini muncul ketika para peneliti kualitatif meneliti kasus-kasus tambahan dan mengeneralisasi hasil penelitian sebelumnya pada kasus-kasus yang baru tersebut. Ini mirip logika replikasi atau yang berlaku dalam penelitian eksperimen. Akan tetapi, untuk mengulang atau mereplikasi hasil penelitian studi kasus dalam setting kasus yang baru, peneliti perlu melakukan dokumentasi yang baik
atas prosedur-prosedur kualitatif sehingga protokol penelitian untuk mendokumentasikan kasus secara detail dan mengembangkan database studi kasus secara utuh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian penjelasan ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.